Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Di masa pandemi COVID-19, saya berharap anak-anakku semuanya selalu memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anakku semuanya, selamat bergabung pembelajaran jarak jauh bersama saya, Ibu Eni Yahroh, mengampu mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Pada pertemuan yang pertama ini, pada KD1, kita pelajari bisnis retail. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bisnis retail, materi pembelajaran yang kita pelajari diantaranya pengertian bisnis retail, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail, peran dan fungsi usaha retail, faktor penunjang dan penghambat bisnis retail di Indonesia. Untuk pertemuan yang pertama ini nanti kita pelajari pengertian bisnis retail dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail. Sedangkan peran dan fungsi usaha retail dan faktor penunjang dan penghambat bisnis retail di Indonesia kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pengertian bisnis retail. Retail itu berasal dari bahasa Perancis yang berasal dari kata retailer yang artinya memotong atau memecah sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, retail itu artinya sedikit-sedikit atau satu-satu yang dikaitkan dengan pembelian atau penjualan barang ataupun jasa. Sedangkan bisnis punya pengertian suatu kegiatan untuk mencari keuntungan. Sehingga usaha eceran atau retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang dan atau jasa secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumsi pribadi dan keluarga. Jadi maksudnya di sini tidak dijual kembali atau tidak untuk kepentingan bisnis, tidak untuk mencari keuntungan. Usaha retail dibedakan menjadi dua, usaha retail tradisional dan usaha retail modern. Usaha retail modern ini berlawanan dengan usaha retail tradisional. Usaha retail modern menawarkan tempat yang luas, kalau usaha retail tradisional tempatnya tidak luas. Pada usaha retail modern, barang yang dijual banyak jenisnya, dan kalau untuk yang usaha retail tradisional, itu barang yang dijual jenisnya hanya sedikit. Pada usaha retail modern, sistem manajemen terkelola dengan baik. Pada usaha retail tradisional itu tidak terkelola dengan baik. Untuk usaha retail modern menawarkan kenyamanan berbelanja. Biasanya pada usaha retail tradisional itu tidak ada kenyamanan dalam berbelanja. Pada usaha retail tradisional itu terjadi tawar-menawar. Sedangkan pada usaha retail modern itu harganya tetap atau fixed price. Biasanya sudah tertera pada barang yang bersangkutan atau sudah ada labelnya. Kemudian pada usaha retail modern ini barangnya sudah tertata dengan rapi. Sedangkan kalau usaha retail tradisional itu biasanya belum tertata dengan rapi. Bisa diperhatikan gambar ini anak-anakku. Ada 4 gambar, mana yang termasuk usaha retail modern dan mana yang termasuk usaha retail tradisional. Untuk selanjutnya,
kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail ini ada 3 hal. Yang pertama, lokasi usaha. Yang kedua, harga yang tepat. Yang ketiga, suasana toko. Pada lokasi usaha, yang pertama yaitu terlihat. Maksudnya terlihat yaitu lokasi usaha retail yang baik adalah harus terlihat oleh banyak orang yang lalu lalang di sekitarnya. Yang kedua, lalu lintas yang padat. Maksud daripada lalu lintas yang padat, semakin banyak lokasi usaha retail itu dilalui orang, maka semakin banyak orang yang tahu mengenai usaha retail tersebut. Yang ketiga, arah pulang ke rumah. Maksudnya di sini bahwa pada umumnya biasanya pelanggan itu berbelanja pada saat mau pulang ke rumah. Jarang orang itu berbelanja pada saat mau pergi. Berikutnya, fasilitas umum. Fasilitas umum, lokasi usaha retail yang baik adalah dekat dengan fasilitas umum. Fasilitas umum itu contohnya misalkan pasar, terminal, kemudian stasiun kereta. Ini akan menjadi pendorong karena nantinya bagi konsumen yang semula tidak melakukan pembelian akan terjadi melakukan pembelian. Jadi ada pembelian yang tidak terencana. Yang berikutnya adalah biaya akuisisi. Biaya merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam berbagai jenis usaha. Apakah dalam mendirikan usaha itu kita menyewa ataukah kita itu membeli? Maka di sini biaya sangat penting. Yang berikutnya adalah peraturan atau perizinan. Dalam menentukan suatu lokasi usaha, harus juga dipertimbangkan peraturan yang berlaku. Akses. Akses merupakan jalan masuk dan keluar menuju lokasi. Maksudnya di sini bahwa seorang pelanggan itu dipermudah untuk sampai pada lokasi yang kita dirikan. Infrastruktur. Infrastruktur dapat menunjang keberadaan suatu usaha retail. Contohnya lahan parkir, kemudian penerangan, tempat ibadah, toilet. Kenyamanan pelanggan itu sangat diperhatikan. Berikutnya, potensi pasar yang tersedia. Pelanggan biasanya akan memilih lokasi berbelanja yang dekat dengan kediamannya. Sehingga di sini bagi kita kalau mau mendirikan usaha, kita perhatikan untuk kediaman dari rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir yaitu legalitas. Untuk memutuskan apakah akan membeli atau menyewa sebuah lokasi untuk menempatkan suatu usaha, maka perlu memastikan apakah lokasi tersebut sedang memiliki masalah atau tidak. Itu kita perlu memperhatikan. Yang kedua, harga yang tepat. Harga yang tepat maksudnya di sini adalah kita harus memperhatikan best price. Maksudnya, jika suatu toko menjual produk dengan harga yang tinggi, maka pelanggan akan pindah ke toko yang lain. Sedangkan penetapan harga itu terlalu murah, maka kita bisa mengalami kerugian atau keuntungan hanya mendapatkan minimum. Sehingga kita perlu memperhatikan harga. Yang ketiga yaitu suasana toko. Hal yang perlu diperhatikan dalam suasana toko diantaranya adalah eksterior toko dan interior toko. Untuk eksterior toko, misalkan keseluruhan bangunan fisik yang bisa dilihat dari bentuk bangunan,
pintu masuk, tangga, dinding, jendela, dan sebagainya. Ini harus bisa bicara atau harus bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat. Kemudian yang berikutnya interior toko, yang ada di dalam toko, estetika toko, desain ruangan, dan tata letak toko seperti penempatan barang, kasir, serta perlengkapan lainnya. Ini perlu kita perhatikan, baik eksterior tokonya maupun interior tokonya. Tapi tidak kalah pentingnya bahwa selain eksterior toko sama interior toko, itu masih ada satu lagi yang sebagai ujung tombaknya, yaitu pramuniaga. Sehingga di sini diperlukan pramuniaga yang berkualitas. Pramuniaga yang berkualitas itu yang bagaimana? Anak-anak semuanya, ini anak-anak semuanya jurusan bisnis daring dan pemasaran. Yang satunya Dudi Amigo sama yang satunya Dudi Luas. Saya harapkan nantinya kalau menjadi pramuniaga, silahkan menjadi pramuniaga yang berkualitas. Yang berkualitas itu yang bagaimana? Yang mampu menarik simpati pelanggan, ramah tamah, tegur sapanya yang baik, informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang ada, cara bicara atau tutur kata yang baik, dan punya suasana yang bersahabat, dan sebagainya. Masih banyak untuk anak-anak semuanya menjadi pramuniaga yang berkualitas. Sampai di sini dulu anak-anakku semuanya. Untuk materi berikutnya, untuk materi peran dan fungsi usaha retail, dan berikutnya untuk yang keempat atau faktor penunjang dan penghambat bisnis retail di Indonesia. Ini akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Sehingga pada pertemuan yang pertama ini saya akhiri sekian, tapi sebelum kita akhiri, ada tugas bagi anak-anak semuanya yang harus dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Dan apabila anak-anakku tadi belum paham atau belum jelas apa yang saya sampaikan, bisa anak-anakku semuanya melihat atau membaca dari internet atau dari buku paket. Dan sebagai tugasnya anak-anakku, silakan anakku bisa berimajinasi suatu saat kalau kalian mau mendirikan usaha itu, silakan kalian usaha apa yang kalian pilih, itu nomor satu, dan kalian beri alasan. Kemudian yang kedua, kalau sudah memilih usaha dan punya alasan, kalian pilih lokasi. Kira-kira lokasi manakah yang kalian pilih? Kalian buat denah atau kalian buat skema? Ini sebagai tugas anak-anakku. Kalian bisa mengumpulkan lewat e-learning ya, karena pembelajaran ini lewat e-learning. Semuanya sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran jarak jauh pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.